Halo, semangat pagi, salam jumpa lagi dalam video pembelajaran agama Katolik pada hari ini. Saat ini saya akan memberikan pemahaman tentang materi beriman. Mari awali pembelajaran ini dengan berdoa. Kita siapkan hati dan pikiran kita bagaimana sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas segala kemurahan, terlebih atas pemeliharaanmu pada hari ini. Kini utuslah Roh Kudus menerangi akal budi dan pikiran kami, agar kami mampu memusatkan perhatian pada pelajaran hari ini, sehingga kami mampu membuka hati untuk menanggapi karya penyelamatanmu dengan penuh iman. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Untuk memahami lebih mendalam tentang iman, maka kita harus juga memahami tentang wahyu. Karena iman tidak dapat dipisahkan dari wahyu. Nah, apa yang dimaksud dengan wahyu? Wahyu adalah Allah sendiri yang menyapa manusia, yang berbicara dengan manusia, yang berhubungan secara pribadi dengan manusia sendiri. Wahyu Tuhan itu berupa sapaan, pernyataan ataupun tawaran dari Tuhan kepada manusia atau panggilan Tuhan kepada manusia, di mana wahyu Tuhan dapat diketahui melalui ciptaan Tuhan sendiri di dalam diri manusia, peristiwa-peristiwa hidup yang dialami manusia dan juga dari kitab suci. Nah, mari kita lihat aspek-aspek di dalam beriman. Ada 3 aspek di dalam beriman, yaitu iman adalah rahmat dan anugerah. Jadi iman itu adalah merupakan rahmat anugerah dari Allah sendiri. Kemudian iman itu personal, ya. Jadi iman itu berhubungan dengan person atau pribadi setiap manusia. Lalu kemudian beriman itu adalah suatu proses, ya. Jadi suatu proses di dalam kehidupan umat manusia. Mari kita lihat tentang pengertian iman. Iman adalah tanggapan atau jawaban atas wahyu atau pernyataan panggilan Allah. Ya, jadi kita menanggapi panggilan atau pernyataan atau wahyu Allah dengan iman. Nah, iman adalah penyerahan diri seutuhnya kepada Allah. Apa yang menjadi makna dari beriman? Yang pertama, beriman tidak hanya sekedar tahu atau sekedar percaya, tetapi berani melakukan apa yang diketahui dan dipercayai. Nah, dengan kata lain, beriman kepada Allah berarti menyerahkan diri secara total kepada Allah. Kemudian yang ketiga, penyerahan diri secara total itu muncul berdasarkan keyakinan bahwa Allah pasti akan memberikan dan melakukan yang terbaik bagi kita manusia. Yang dikehendaki Allah semata-mata untuk kebahagiaan dan keselamatan manusia. Kemudian makna berikut, sikap penyerahan diri secara total tersebut memungkinkan manusia tidak tawar-menawar, apalagi memaksakan kehendak sendiri atau tidak ragu-ragu, ya. Nah, apa sih yang menjadi manfaat dari beriman? Jika kita mampu menjalani hidup dengan benar, maka dapat memberi manfaat bagi kita. Ya, misalnya tidak adanya kekhawatiran akan hidup yang sedang dijalani. Dengan beriman kita merasa dekat dengan Allah, bukan hanya merasa tapi kita benar-benar sudah berada di dalam lingkup keberadaan dengan Allah, dekapan Allah. Sehingga otomatis kita akan merasa aman, merasa damai, tenang, dan akhirnya memiliki optimis di dalam menetap atau menjalani hidup. Nah, iman ini harus disertai dengan perbuatan. Benar, ya. Orang dapat disebut benar-benar beriman bila ia sungguh-sungguh menghayati dan mewujudkan imannya dalam hidup sehari-hari.
Karena jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Sebab iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itulah iman menjadi sempurna. Manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, bukan hanya karena iman. Ya, kita bisa lihat pada surat kepada Yakobus. Jadi iman bukan hanya sekedar kita mengikuti perayaan Ekaristi, kita rajin berdoa. Bukan seperti itu. Benar-benar kita sudah beriman adalah jika kita melaksanakan iman itu, kita melaksanakan perbuatan-perbuatan, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik di dalam kehidupan sehari-hari. Relasi manusia dengan Allah akan menjadi nyata jika iman tidak hanya diungkapkan melalui doa serta puji-pujian saja, tetapi juga diwujudkan dalam hidup sehari-hari, terutama melalui perbuatan baik yang menyelamatkan dan membahagiakan sesama. Nah, apa yang kira-kira dialami oleh mereka yang tidak punya iman? Bagi orang yang menjalani hidup tanpa iman, akan selalu diliputi oleh rasa takut, kegelisahan, tidak punya harapan, cenderung mencari jalan pintas untuk menyelesaikan persoalan hidupnya, dan masih banyak lagi ya. Dari pandangan Santo Yakobus dan Santo Paulus sudah menjadi jelas bahwa sangat pentinglah beriman dalam hidup manusia. Dengan beriman berarti kita mempercayakan hidup kita kepada Allah. Nah, bagaimana kita menjalin hidup beriman Kristiani sebagai orang Katolik? Umat Kristiani menghayati karya penyelamatan Allah yang paling nyata yang tampak dalam diri Yesus Kristus. Bagi umat Kristiani, Yesus menjadi tanda agung pewahyuan Allah. Kekasan iman Kristiani terletak pada pribadi Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus diimani sebagai penyelamat dan menjadikannya sumber keselamatan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu yang disabdakan oleh Yesus sendiri. Siapakah orang beriman Kristiani itu? Apakah saya? Anda? Nah, orang beriman Kristiani sejati adalah orang yang hidup yang tindakannya diwarnai dan dimotivasi oleh iman Kristianinya, dan bukan sekedar oleh alasan keagamaan yang cenderung lahiriah. Lalu seorang yang beriman Kristiani adalah seorang yang religius, yaitu orang yang selalu menyadari bahwa seluruh peristiwa hidupnya merupakan karya Kristus yang menyelamatkan. Nah, kita melihat aspek-aspek hidup beriman Kristiani. Yang pertama, aspek berdasarkan pengalaman religius. Pengalaman manusia yang sungguh menghayati karya dan kebaikan Allah yang berpuncak pada diri manusia. Jadi aspek yang pertama yaitu berdasarkan pengalaman religius manusia itu sendiri dengan Allah. Jadi misalnya di dalam perjalanan hidupnya saya atau manusia itu sendiri mengalami kasih Allah lewat perbuatan orang lain, ataupun misalnya di dalam manusia itu mengalami sakit, dia meminta doa kepada Allah sendiri melalui doa ya. Kemudian dia mengalami kesembuhan. Lalu kemudian aspek berikutnya adalah penyerahan iman. Maksudnya di sini adalah jawaban atas wahyu Allah yang telah berkarya dalam tindakan atau perbuatan sesuai dengan ajarannya. Jadi berupa jawaban atas wahyu Allah. Kemudian aspek berikutnya adalah pengetahuan iman. Nah, ini maksudnya seorang umat Kristiani juga dituntut terus-menerus untuk semakin mampu mempertanggungjawabkan imannya. Nah, hal inilah yang disebut dengan pengetahuan iman ya.
Nah, kira-kira yang menjadi ciri penghayatan hidup beriman seperti apa? Yang pertama, melalui sakramen baptis, manusia dilahirkan kembali dan dilantik menjadi putra-putri Allah. Kemudian, mengakui imannya akan Kristus, menerima dan merayakan sakramen-sakramen. Ya, kita tahu bersama bahwa di Gereja Katolik itu memiliki 7 sakramen. Ya. Kemudian, bersatu dalam kasih, doa, pelayanan dan kesaksian. Ya, misalnya dalam doa harian, ya. Kemudian ada pelayanan-pelayanan kasih, ya, seperti itu. Kemudian kita lihat di sini ada beberapa hal yang dapat kita lakukan, ya, agar iman kita semakin berkembang, ya. Misalnya, ya, kita mengikuti perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan hari raya yang diwajibkan. Atau misalnya pada masa pandemi ini, ya, kita mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Lalu kemudian bisa kita melakukan doa pribadi maupun doa bersama dalam keluarga. Lalu terlibat secara aktif dalam kegiatan rohani di lingkungan, ya. Kemudian kita membaca dan menghayati isi kitab suci. Ya, misalnya kita mendalami materi pembelajaran agama Katolik yang diberikan pada setiap saat, ya, mengikuti pelajaran agama Katolik. Salah satunya di situ. Kemudian kita mengikuti kegiatan rohani atau kegiatan-kegiatan gereja, misalnya KOR, misdinar, misalnya kalau kita sebagai anak remaja, ya, kita bisa aktif, ya, mengikuti misdinar, ya, jadi pelayan altar. Kemudian juga jadi lektor atau pembaca kitab suci, ya, di gereja. Lalu terlibat dalam karya sosial kemasyarakatan yang gampang-gampang saja, misalnya kita membantu memberikan nasi jinggo misalnya kepada mereka yang miskin yang terdampak corona misalnya, seperti itu. Lalu yang utama juga adalah menerima sakramen tobat. Ini menjadi satu kewajiban kita sebagai umat Katolik bahwa kita wajib menerima sakramen tobat. Oke. Jadi kira-kira seperti ini yang bisa menjadi pedoman kita, hal-hal yang bisa kita lakukan agar iman kita semakin berkembang pelan-pelan, ya, kita melalui proses, ya. Berarti bukan berarti semua hal ini dapat kita lakukan. Jadi disesuaikan dengan keadaan, situasi, kondisi kita masing-masing. Nah, usaha untuk mewujudkan iman dalam hidup sehari-hari membutuhkan keteguhan hati dan sikap penyerahan diri kepada penyelenggaraan Allah, seperti apa yang dilakukan oleh Abraham dan Maria. Baik anak-anak, kita sudah banyak mendalami tentang beriman itu sendiri melalui video pembelajaran ini. Marilah kita tutup video pembelajaran ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, pandanglah kami kawanan domba Yesus. Semoga semua yang telah dikuduskan oleh satu pembaptisan, dipererat pula oleh persatuan iman dan ikatan kasih. Buatlah kami selalu bersandar pada kehendak Putramu, sehingga hidup kami semakin menyerupai hidup Yesus, sebagai satu-satunya jalan kebenaran, menuju hidup abadi bersama dengan Dikau di surga. Demi Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Akhirnya, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Sampai jumpa pada video pembelajaran agama Katolik selanjutnya. Salam sehat.